Oke guys, kita sekarang berada di kota tua Efesus, kota yang dulu dikenal sebagai salah satu kota yang dibangun oleh Alexander the Great pada era 400-an tahun sebelum Masehi. Kota ini awal didirikan pada sekitar 1000 tahun sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu ya. Pada saat kemudian salah seorang pangeran dari Athena kemudian datang ke tempat ini dan menaklukkan tempat ini dan mendirikan kota Efesus. Ya, kota Efesus ini didirikan ya, sebagai kota baru karena ada pelabuhan yang sangat bagus dan sebagai tempat pendaratan armada-armada dari Athena, dan jadilah kota ini sebagai kota baru. Sekitar 600 tahun sebelum Masehi, kota ini ditaklukkan oleh orang-orang Persia. Ya, hanya saja karena orang-orang Persia kemudian melakukan kezaliman dan tidak adil terhadap orang-orang Efesus, maka pada saat Alexander the Great datang dari Macedonia untuk menaklukkan kota ini, maka orang-orang Efesus memberikan sambutan yang sangat hangat, sambutan yang sangat besar, dan mereka sangat senang dengan kedatangan Alexander the Great. Dan jadilah kota ini pada tahun 400-an sebelum Masehi menjadi kota yang menjadi basis ibu kota dari kerajaan Yunani Raya di bawah kepemimpinan Alexander the Great. Bapak Ibu, lihat sistem perairan. Sekarang kita pikir kita orang hebat karena di kota-kota ada sistem perairan ya. Tapi ini asli sudah 2000 tahun lalu. 2000 tahun. Waktu Romawi dia sudah ada sistem perairan. Lihat Drainase. untuk dari ambil Oh, air pipa. dari mana, atau ada danau Mata air. atau sungai. Zaman sekarang pipa ya, ini Oh, itu tuh Danau pipa ya. atau sungai membawa air. Oh iya. Nanti ada satu tempatnya untuk kasih air ke semua rumah-rumah yang di dalam Yang ada kota. di dalam sini ya. Ya, di dalam sini. Karena ini sekarang pusat kota yang kita kunjungi saja. Orang-orang sudah mulai gali-gali di Efesus 120 tahun lalu waktu Osmani sebelum Turki. Orang-orang sudah mulai. Kenapa? Orang-orang harap untuk menemukan emas. Iya. Dulu. Sekarang ini arkeologi. Sekarang orang-orang seperti profesor, doktor datang untuk lihat ada apa-apa. Tapi dulu orang datang untuk menemukan emas. Oh, banyak emas ya berarti. Asli. Itu. Bu, Sekarang yang kita lihat, Ibu, 120 tahun sudah orang-orang bekerja di sini. bidang ini dijelasin nih. 10% ya. 10%. Bapak Ibu, ini batu apa? Kapur. marmer. Marmer. Ya. Marmer, masya Allah. Gede amat ya. Marmer dari mana Bapak Ibu? Marmara. Marmer dari mana? Ya. Marmer guys. Tempatnya Yang Istanbul. marmer guys. Tempat nama apa? Marmara. Cuman semen Satu batu kilometer. ini. Kira kan? Ya, ini semua dari tempatnya Marmara. Masya Tempat ada nama Allah. dari Marmar. Karena banyak mayoritas di sini Marmar. Asli ya. Tidak pikir kita ini kita dari AliExpress Cina ya. Iya. AliExpress. Jadi dulu ngukir gimana ngukirnya ya? Makanya itu. Makanya itu ini presisi Waktu lagi. Paulus, Anda sudah dengar nama Paulus? Iya. Paulus untuk orang Kristiani salah satu orang penting sekali. Santo. Sesudah orang-orang Kristiani pikir Masihi meninggal ya, Nabi Isa meninggal, orang Muslim tidak pikir sama. Kita tahu dia tidak meninggal, tapi dia bilang waktu Masehi meninggal, Paulus ikut jalan Masehi, dia pergi ke kota-kota untuk menjelaskan cerita hidup Masehi. Salah satu kota dia datang pertama, ini kota Efesus. Artinya sudah menjadi salah satu kota Kristiani awal. Kristiani awal. Dia sudah tidak bangun bangunan, tapi dia sudah bangun satu jemaat Kristiani. Artinya gereja.
kalau saya bilang gereja, orang-orang selalu pikir gereja yang bangunan, jangan pikir. Gereja ini kata untuk artinya di bahasa Turki jemaat. Artinya orang-orang yang Kristiani sudah percaya Kristiani, ini asli gereja Kristiani di Efesus. Tapi tidak ada banyak orang. Mungkin 10, mungkin 100 saja. Efesus punya waktu itu 250.000 orang. Penduduk 250.000. Mungkin ada gereja 100 orang, mungkin 50 karena orang yang lihat Paulus dan cerita Paulus percaya menjadi orang Kristiani. Dia takut sekali. Dia takut untuk bilang saya orang Kristiani. Kenapa? Karena waktu Romawi agama Kristiani Iya, diboleh. dilarang. Dilarang. Kalau satu orang bilang saya Kristiani, ini bebas untuk semua tentara Romawi bunuh dia. Cukup bilang saya Kristiani, bunuh langsung. Tapi orang Kristiani yang hidup di kota ini, dia mau bilang orang lain di kota ada orang Kristiani. Bagaimana? Dengan simbol-simbol. Waktu orang-orang yang percaya agama Yunani Romawi, orang Kristiani keluar rumah-rumah batu gelap. Nanti dia Lihat simbol ini. simbol-simbol. Artinya, hari lagi orang-orang lihat di sini ada simbol Kristiani. Nanti dia tahu di kota itu ada orang-orang Kristiani. Kristiani. Ini simbol orang-orang Kristiani. Dia mau teriak kita Kristiani, tapi tidak boleh. Ada banyak yang orang-orang masih bekerja untuk gali-gali. Tapi Efesus ini yang terbesar Turki. Waktu Romawi bilang Efesus menjadi metropolis Asia. Karena dia bilang untuk Anatolia nama Asia. Efesus menjadi ibu kota Asia untuk orang Romawi. Kota yang terbesar. Tempat ini yang kita sekarang masuk, lihat seperti teater ya. Ini seperti teater tapi kecil. Kalau 250.000 orang, ini kecil sekali. Ada kapasitas 1.400 orang aja. Kenapa kecil? Karena ini bukan teater, ini Odeon. Odeon ada dua fungsi. Satu fungsi, kalau orang Romawi yang tinggi, politisi datang, gubernur di kota, dia menunggu di depan pintu kota untuk bilang selamat datang. Nanti dia menemani dia masuk kota itu, pergi pertama ke sini, ada konser musik. Konser untuk selamat datang. Ini fungsi satu. Fungsi dua, orang-orang politisi di kota yang hidup di kota, gubernur, general seperti itu, ada pertemuan di mana? Di Odeon. Ada ini aslinya parlemen dan concert hall. Dua fungsi. Waktu itu tentu saja tertutup. Sekarang reruntuhan saja. Waktu itu Romawi, ini bangunan yang tertutup. Dua fungsi. Ada konser untuk orang yang tinggi atau ini pertemuan politisi. Untuk VIP 1.400 orang. Kota punya penduduk 250.000 orang. Ada di kota satu teater yang besar ada 24.000 kapasitas. Ini di perpustakaan, di samping perpustakaan, lihat seperti ini sama, struktur sama, tapi lebih besar. Lebih besar, 24.000 orang kapasitas. Kita jalan ke sana. Ini Odeon.
Yang baru waktu Romawi dengan Domitian, Kaiser Domitian, salah satu kaiser yang kuat sekali. Dia pikiran dia, saya bukan orang saja, saya kuat sekali, saya punya banyak tentara. Kalau saya mau, saya memutuskan untuk orang hidup atau meninggal. Artinya, saya bukan orang saja. Saya seperti 50% orang, 50% dewa. Nanti dia bilang itu, hey, saya dewa juga ya, orang dan dewa. Orang-orang lihat dia, orang-orang tahu dia stupid. Dia bukan dewa, tapi kalau dia suka, dia bikin patung-patung untuk Domitian. Kultur mulai dengan Domitian, setelah semua kaiser yang ikut Domitian pikir sama. Kalau dia dewa, saya dewa juga karena saya kaiser Romawi juga. Nanti orang-orang ada percaya waktu Romawi, Yunani Romawi dan percaya kaiser-kaiser, kult kaiser-kaiser juga. Artinya patung. Banyak dewa ya. Aslinya paganismus. Hari ini sempat seperti di Hindu. Ada banyak dewi dewa juga. Ya, tempatnya ini tempat suci yang orang-orang menemukan patung Artemis yang besar. Dia ditemukan di sana. Artemis menjadi dewi nomor 1 di kota Efesus. Orang percaya semua dewi dewa, tapi satu yang lebih tinggi daripada. Seperti di Troy, kota Troy, ini dewi Athena yang terpenting. Di kota Hierapolis, hari ini kita pergi, ini Apollo yang lebih penting daripada semua dewi dewa. Di sini Artemis. Waktu Romawi nama Diana. Diana. Tempatnya gorong-gorong. Kanalisasi hari ini, air yang kotoran untuk keluar kota, seperti hari ini juga di kota-kota, sudah ada waktu Romawi. Sudah ada. Irigasi ini udah ada. Reservoir. Waktu Romawi Ini sudah udah ada. ada tanda bersih berarti ya? Bawah tanah untuk keluar air yang kotor. Ini yang orang-orang waktu ambil foto waktu ditemukan patung Artemis seperti itu. Oh, itu patung Artemis. Sekarang waktu Anda lihat foto, Anda pikir otomatis, foto tidak. Oh, ada gempa bumi. Ya, patung jatuh. Nanti selesai ini hilang di dalam tanah ya. Tidak, orang-orang kuburan. Seperti orang yang meninggal kita kuburan hari ini. Orang-orang waktu itu kuburan. Kenapa? Dulu ada mungkin 1% orang Kristiani karena agama dilarang. Tapi Kaiser nama Konstantin. 324. Ini tanggal terpenting untuk orang Kristiani. 324 dia bilang agama Romawi tidak agama pagan lain menjadi agama Kristiani. Oh, banyak orang-orang ganti. Orang-orang pagan menjadi orang Kristiani. Setelah di kota itu, ada mungkin 1% orang yang percaya Dewi Dewa, 99% percaya Masehi Kristiani. Orang-orang takut sekali. Orang Kristiani mau hancur patung-patung Artemis. Dia kuburan. Oh, gitu. Dia kubur untuk melindungi Dewi dari orang Kristiani. Dulu 1% Kristiani. Konstantin bilang 324 agama ofisial, agama legal. Resmi menjadi Kristiani, banyak orang berubah menjadi Kristiani. Nanti dia harus kubur patung. Di sini ada banyak toko-toko, orang-orang jual barang-barang. Oh, ini Waktu Paulus datang ke kota itu, pertama kali Paulus ya, penting untuk Kristiani, dia pergi langsung ke teater. Ada banyak orang, ada pertunjukan. Di teater dia mulai untuk bicara, hey, jangan ikut Dewi Dewa Yunani, ikut Masehi. Orang-orang khawatir ya,
Orang-orang takut sekali karena dia tidak mau ikut agama yang baru karena banyak orang menghasilkan uang tentang jual-jual barang, dewi-dewa, patung-patung kecil, emas, silver, kayu, Artemis, kuil Artemis menjadi magnet. Dari semua negara-negara orang datang ke Efesus sebagai turis-turis. Orang suka untuk belanja-belanja patung-patung Artemis. Kalau agama ganti, bagaimana menghasilkan uang? Wah, patungnya. Orang-orang tanya terus, hey, Anda bilang Masehi, agama baru. Ya, Masehi, lihat bagaimana. Saya mau harus bikin patung-patung Masehi. Karena orang takut. Nanti orang menolak. Orang-orang menolak agama baru karena orang mau tidak hancurkan toko-toko. Bisnis ya, uang. Ini penting. Kenapa orang menolak agama baru? Karena orang-orang ada bisnis yang jual patung-patung. Artemis, Apollo. Nike, simbol Nike di mana? Bapak Ibu? Oh iya, kontreng. Simbol Nike Bapak Ibu. Oh, kayak selendang ya jadinya. Pohon apa? Zaitun. Bukan. Kamboja. Kamu tahu buatan? Bahasa Inggris. Fig. F-I-G. Fig. Buah ara. Fig. Buah ara. Buah pin dong. Sekarang kecil sekali. Waktu musim panas seperti apel. Besar. Enak sekali. Manis-manis. Fig. Arah itu bukan pin ya? Fig. Ini air mancur. Kecapi. Air mancur untuk waktu musim panas. Tidak ada AC seperti hari ini. Kita punya AC, air condition, tidak ada waktu itu. Tapi air mancur, orang-orang mau ambil air untuk fresh. Di dalam ada selalu air. Waktu gelap, ini air orang untuk pakai membersihkan jalan. Karena ribu-ribu orang jalan kaki sehari di sini. Waktu gelap ada budak-budak yang ambil dari sini air, buka di sini, air keluar, nanti membersihkan jalan sama air. Ini jalannya memang dari dulu ini ya? Ya, ini jalan utama di kota Efesus. Orang-orang hidup di kanan, di kiri. Ya. Turun, lebih bawah dari sini ada tempatnya yang orang kaya hidup, yang tidak suka lihat mobil kuda. Kenapa? Mobil kuda selalu lewat. Ada masalah. Mobil kuda ada kuda. Kuda ini hewan. Ya, tapi kuda harus input. Artinya kuda seperti aku juga ambil. Makan. Nanti Beol. orang jalan-jalan, bau. Nanti salah satu orang bilang, hey, kenapa kita tidak kecilan jalan, tidak boleh masuk untuk mobil kuda. Dia ambil dari tempat lain dua pilar untuk kecilan jalan, Nggak bisa masuk. tidak boleh untuk masuk atau pergi dengan mobil kuda. Jalan kaki saja. Korban. Ya. Dulu tidak ada dua pilar. Orang yang kaya sekali pikir, ini tidak bagus. Kita lihat selalu mobil kuda bau sekali, kotoran-kotoran di jalan. Dua pilar, nama pilar Hercules. Ya, sekarang ini Jalan Istiqlal atau di Jogja ada Malioboro. Ya, di Istanbul ada di Taksim Jalan Istiqlal. Ya. Yang ada merek-merek. Toko-toko yang luar biasa. Sekarang kita sudah tahu toko-toko yang mana. Sekarang kita tahu ini toko Baba Christian Dior. Ini Gucci.
Di sana Chanel. Chanel di sana. Yves Saint Laurent di sana. Yves Saint Laurent. Seperti itu. Merek-merek waktu itu artinya pakaian-pakaian yang sutra, emas-emas, orang-orang jual di jalan utama itu. Artinya toko-toko eksklusif. Toko-toko eksklusif di jalan itu. Karena ada selalu patung-patung juga. Patung-patung orang-orang general atau pahlawan. Hero. Toko-toko yang kecil, tapi yang dia jual harga mahal. Mungkin patung-patung emas. Ini berapa luasnya, Mr. Ahmed? Oh, luas besar. Sekarang tidak tahu karena ini jalan yang kita sekarang lihat. Lihat dari sini kita tidak tahu di dalam apa. Mungkin ada Gua. mungkin ada rumah lain. 250.000 orang penduduk, 250 orang. Kita lihat satu jalan. Ini jalan Sejak utama kita ya? masuk pintu, kita di satu jalan saja. Mungkin ini 10% dari kota. Semuanya sudah masih di dalam. Dua ya, di dalam batu itu bukit. Di dalam. Mungkin perlu 1000 tahun untuk keluar semuanya. Guys, kali ini kita sudah sampai di kota Efesus, sebuah kota kuno yang didirikan oleh orang-orang Yunani dan kemudian pada tahun 400-an Masehi direbut atau ditaklukkan oleh Alexander the Great. Dan kita sekarang berada di teater besar atau Odeon yang dulu digunakan oleh orang-orang Yunani dan Romawi untuk membuat acara-acara besar, festival, kemudian pentas seni yang besar dan pengumuman-pengumuman besar dari kerajaan
kepada seluruh rakyatnya, di mana kemudian dari sinilah mereka melakukan pentas seni, ya, rapat akbar, dan pengumuman dari kerajaan untuk sosialisasi beberapa kebijakannya. Mereka menggunakan tempat ini untuk acara-acara yang sangat penting, dan ini membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki peradaban yang lumayan maju pada zamannya. Walaupun waktu itu belum ada teknologi sound system, tapi orang-orang Yunani dan orang Romawi sudah bisa menggunakan teknologi untuk menghasilkan suara yang besar. Jadi kalau kita berbicara dengan lantang di bawah, maka seluruh ruangan ini akan mendengarkan suara ini dengan baik. Jadi guys, kali ini kita berada di teater besar atau Odeon yang ada di Efesus, dan ini adalah peninggalan dari peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno.